Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Ahmad, hidup Prof. Dasko! Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI di Jakarta. Satu! Dengan dipukulnya gong, Dasko menekankan pentingnya keadilan dalam perumusan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang sedang dikerjakan adalah mewujudkan membentuk sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua. Undang-undang ini nantinya akan memberi perlindungan sosial bagi tenaga kerja sekaligus bimbingan tidak langsung bagi bertumbuhnya industri. DPR RI menargetkan pembahasan UU Ketenagakerjaan pada Oktober 2026. Wakil Ketua yang baru dan itu akan dibicarakan baik DPR, serikat pekerja ya. Pak Dasko, yang tadi penting saya tanya tadi kan Pak Dasko bilang bahwasanya rancangan undang-undang ketenagakerjaan sudah masuk ke DPR dan ini harapannya juga berkeadilan untuk buruh. Iya, keadilan untuk semua. Jadi bukan cuma untuk pengusaha juga dan semua yang lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan untuk memastikan supaya pemerintah dan DPR menyegerakan terbitnya undang-undang tersebut. Tapi sedikit Prof, saya ingin menyampaikan, mungkin banyak dari teman-teman buruh yang nggak curiga sama DPR ini. Curiga sama DPR kira-kira barang ini bagus atau gimana jadinya gitu, karena ada trauma. Tapi Dasko berharap perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat didialogkan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, agar DPR, serikat pekerja, dan pengusaha dapat saling percaya dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam proses perumusan undang-undang tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Kami ulangi, sasaran operasi Polda Metro Jaya telah menangkap 937 pelaku kriminal selama Operasi Pekat Jaya 2026 yang dilaksanakan selama 15 hari mulai 28 Januari hingga 11 Februari 2026. Adapun Operasi Pekat Jaya 2026 ini menyasar pada tindakan tawuran, geng motor, premanisme, peredaran miras, obat terlarang, petasan, balap liar, hingga kejahatan jalanan. Dari 937 orang yang ditangkap, pihak kepolisian, 487 orang diantaranya telah dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan hukum dan 450 orang lainnya dilakukan pembinaan. Di samping itu, barang haram narkotika juga turut diamankan polisi berupa 11.000 lebih gram sabu, 40.000 lebih gram ganja, serbuk ekstasi, dan uang tunai sebesar Rp23.683.000. Aksi tawuran ya, karena kami fokus pada aksi tawuran yang terjadi selama kegiatan operasi pekat ini. Jadi untuk aksi tawuran selama tahun kemarin dengan saat sekarang ini terjadi suatu penurunan yang cukup tinggi sebenarnya. Ya, dari data yang ada tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 60, tapi untuk saat sekarang ini 35, hampir setengah itu bisa kita turunkan. Tapi terkait dengan pengungkapan senjata tajam, terkait dengan miras, terkait dengan obat-obatan yang menjadi penyebab aksi tawuran itu terjadi peningkatan yang cukup. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk membuat wilayah Jakarta aman, zero dari tawuran, pelaksanaan penegakan hukum dan upaya preventif dan represif yang tegas. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.